Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu pada video pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 dan 4 yang pertama, kita akan belajar tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks atau cerita. Sebelum kita mengenal urutan peristiwa dalam sebuah teks atau cerita, kita harus mengetahui pengertian dari cerita itu sendiri. Cerita adalah suatu bentuk prosa mengenai sebuah situasi yang digambarkan singkat dengan cepat pada tujuannya. Berikut kita akan mengetahui tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Yang pertama kita kenal dengan sebutan abstrak. Abstrak ini merupakan gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Yang kedua, orientasi berupa waktu, suasana, tempat di dalam sebuah cerita. Yang ketiga, komplikasi, urutan atau urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat dan penonjolan mengenai karakter dan watak tokoh. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini mencakup konflik yang terjadi dan menuju ke puncak permasalahan atau klimaks, serta mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang berikut resolusi. Resolusi berupa ungkapan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerita tersebut atau cerpen. Yang terakhir koda, mengenai nilai atau pelajaran dari sebuah permasalahan dalam cerita yang kita kenal dengan amanat. Baik anak-anak, dalam sebuah cerita juga ada unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita, yaitu yang pertama tema. Tema ini merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua, latar atau setting, yaitu tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga, ada alur atau plot, yaitu susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, kita kenal dengan perwatakan. Perwatakan yaitu menggambarkan watak atau karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh dan penggambaran fisik tokoh. Yang kelima, tokoh, yaitu orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang terakhir, dalam unsur intrinsik sebuah cerita ada amanat atau nilai, yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Anak-anak, ini adalah unsur intrinsik dari sebuah cerita. Setelah kita mengenal tentang unsur intrinsik dan urutan dalam sebuah cerita, hari ini juga kita akan belajar tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti yang telah kita belajar di kelas 4 kemarin, tanggung jawab itu merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang individu. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Ingat anak-anak, sebelum anak-anak melakukan kewajiban atau melaksanakan kewajiban, anak-anak tidak boleh menuntut hak terlebih dahulu. Seperti yang telah Ibu jelaskan di kelas 4 kemarin,
adalah hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Untuk penjelasan lebih lanjut, anak-anak bisa membaca pada buku tematik kalian pada halaman 52 hingga 53. Baik anak-anak, setelah kita mengenal perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hari ini kita juga belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, kita akan mengenal jenis usaha perorangan. Usaha perseorangan adalah badan usaha yang dikelola, dimiliki dan dipimpin oleh individu atau diri sendiri, di mana tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut atau oleh kita sendiri. Ciri-ciri usaha perseorangan adalah yang pertama, proses pendiriannya relatif mudah, begitu pula dengan pembubarannya. Yang kedua, pemilik perusahaan individu atau keluarga, tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, permodalan perusahaan biasanya tidak terlalu besar dan melibatkan harta pribadi. Keberlangsungan usaha tergantung pemiliknya. Yang berikut sistem atau cara pengelolaannya sederhana. Dan yang terakhir nilai tambah atau nilai jual usahanya relatif kecil. Berikut 10 contoh jenis usaha perseorangan adalah yang pertama, bidang usaha kecil, usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, perikanan, pertambangan, pelayanan jasa pariwisata, peternakan, rumah makan, dan bengkel. Ini merupakan contoh usaha perseorangan. Yang kedua, kita mengenal usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha kelompok adalah suatu kelompok usaha yang tujuannya adalah menguasai saham atau manajemen dari perusahaan yang dimiliki atau dikuasai. Biasanya dikelola oleh satu atau 10 orang atau lebih. Yang kedua, ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang pertama, dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, dihasilkan bersama. Yang ketiga, membangun bersama. Yang berikut contoh usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, BUMN, badan usaha milik negara. Seperti jenis-jenis badan usaha adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari pendanaan negara. Ini dapat berupa persero maupun perum. Yang kedua, firma. Ini merupakan usaha ekonomi yang terdiri dari sedikitnya 2 sekutu aktif. Setiap anggota memiliki hak dalam masalah yang ada di dalam firma tersebut dan biasanya mereka adalah orang yang saling mengenal. Yang ketiga, perseroan terbatas merupakan badan usaha yang menggunakan saham sebagai modal. Saham adalah bukti adanya penyetoran modal dan status kepemilikan. Yang keempat, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang sengaja dibangun agar bisa memakmurkan dan membantu para anggotanya. Ini biasanya badan usaha yang menggunakan asas kekeluargaan. Ini merupakan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Baik anak-anak, berikut kita akan belajar tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab apabila rangkaian kegiatan ekonomi terkendala, maka siklus kegiatan ekonomi di masyarakat akan terputus. Meningkatnya lapangan kerja di bidang produksi akan meningkat sehingga pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Serta banyaknya barang-barang produksi maka akan meningkatkan peluang usaha di bidang distribusi dan memudahkan masyarakat mendapatkan barang-barang dengan mudah untuk proses konsumsi.
Kegiatan ekonomi meliputi satu, produksi. Produksi ini adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna dari barang atau jasa sehingga mempunyai manfaat untuk memenuhi. Produksi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang terakhir, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan individu untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, inilah materi terakhir dari pembelajaran 3 dan 4, yaitu dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, yang Ibu harapkan anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.